Apakah kalian pernah dengar ada sosok pangeran yang masih hidup meski sudah ratusan tahun meninggal? Ya, di tengah sawah sunyi di Jombang ada dua batu nisan tanpa nama di bawah pohon asam tua. Warga menyebutnya Mbah Bangu. Tapi yang bikin merinding, beliau masih sering terlihat naik dokar tengah malam, ditemani pengawal dan macan putih. Siapakah ia sebenarnya dan kenapa sawah yang dilewati bisa panen lebih banyak dari yang lain? Jangan di skip, ikuti terus penelusuran dan perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubedo nir ing sambikala. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang pangeran kerajaan yang dipercaya masih hidup dan menjaga desanya meski sudah ratusan tahun berlalu? Di bawah pohon asem tua di tengah sawah sunyi Dusun Bogem Kabupaten Jombang ada dua batu nisan tanpa nama. Yang konon di sanalah bersemayam Panji Asmoro Bangun atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Bangu. Tapi yang bikin merinding, beliau kerap terlihat masih berkeliling dusun naik dokar di saat tengah malam. Warga percaya Mbah Bangu bukan tokoh biasa. Beliau adalah putra mahkota Kerajaan Jenggala yang memilih bertapa dan membangun pemukiman di tempat ini. Bahkan dusun ini diyakini pertama kali dibuka oleh beliau sendiri bersama keluarga dan prajuritnya. Lokasi makamnya sangatlah sederhana, hanya ada dua batu nisan tanpa nama berada di bawah pohon asem yang sudah hidup selama ratusan tahun. Namun energi mistis di sana cukup luar biasa dan kuat. Banyak yang bilang jika beruntung kamu bisa melihat penampakan Mbah Bangu, seorang pria muda tinggi tampan berpakaian lengkap ala bangsawan, mengendarai dokar ditemani pengawal dan bahkan macan putih. Yang menarik, kemunculannya bukan menakuti, justru dipercaya membawa berkah bagi para petani yang sawahnya dilewati dan menjadi penjaga gaib dusun dari niat jahat. Warga yang hendak mengadakan hajatan seperti pernikahan atau khitanan hampir selalu mengirim doa terlebih dahulu ke makam Mbah Bangu. Hasil panen yang dilewati beliau katanya lebih melimpah dari yang lain. Bahkan hingga sekarang tidak ada satupun warga atau anak-anak yang pernah diganggu meski bermain di sekitar makam. Kisah Mbah Bangu menyebar tak hanya di Jombang tetapi juga ke luar daerah yang banyak menarik peziarah, peneliti dan pencari berkah. Apakah benar beliau masih hidup dalam alam lain atau ini sekedar legenda yang dijaga oleh masyarakat? Yang pasti di bawah pohon asam raksasa itu masih tersisa aura seolah seseorang sedang mengamati, menjaga dan melindungi setiap jengkal tanah di Dusun Bogem. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita sampai di lokasinya Bolo. Meskipun ini tadi cukup sulit untuk kita cari dan kita temukan, tapi syukur alhamdulillah kita sudah menemukan area lokasi makam keramat yang akan kita tuju, dimana di sini berada di sebuah gang sempit di tengah persawahan yang sunyi ya. Di sini tersembunyi sebuah makam tua tanpa plakat nama, tanpa papan petunjuk, hanya ada dua batu nisan di dalam sana. Dan ini berdiri diam di bawah sebuah pohon asam raksasa yang usianya diperkirakan sudah ratusan tahun Bolo. Nah seperti ini. Tempat ini bukan sekedar makam biasa ya. Warga sekitar menyebutnya petilasan Mbah Bangu, yang tak lain adalah sosok Panji Asmoro Bangun, putra mahkota dari Kerajaan Jenggala. Nah seperti ini area lokasinya, di sebuah gang sempit di samping sebuah sekolahan ya ini.
Aura mistisnya cukup terasa sekali, sangat kuat ketika memasuki area ini Bolo. Nah, konon di bawah pohon asem tua itulah dijaga seekor harimau gaib yang kerap muncul, bukan untuk menakuti tapi sebagai penjaga alam gaib ya, yang melindungi Mbah Bangu. Nah, di sini terletak di Dusun Bogem ya. Makam ini sudah ada sejak dulu kala dan keberadaannya sangat dihafal oleh masyarakat Bolo, karena bukan hanya sebagai makam tokoh penting tapi juga dipercaya sebagai sumber berkah bagi warga sekitar ya Bolo. Nah, ada pohon besar yang menaungi makam keramat ini. Ini tertulis Eyang Panji Asmoro Bangun dan Mbah Bangu. Jadi dua sosok yang ada di sini, disemayamkan di sini, yang diyakini sebagai orang pertama yang membuka pemukiman di wilayah ini. Dan kini dusun yang beliau rintis dikenal dengan nama Dusun Bogem. Uniknya, meski berkesan angker, warga justru menghormati dan merasa melindungi ya Bro. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini ada sebuah kendi yang berisi air, tempat minum ya, dan ada beberapa batu nisan. Ya Allah, kaget saya. Ada batu nisan yang cukup kuno dan keramat ya, dan beberapa batuan-batuan kuno lain, serta batu lumpang. Ini ada batu lumpang ya Bolo, cukup besar, ada dua, serta ini ada gilingan kuno yang difungsikan gilingan. Nah, seperti ini ya Bolo. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan semuanya ini terlilit oleh akar ya Bolo. Terlilit akar pohon, dan ada batu kuno ya, ini peninggalan kuno, artefaktual kuno yang ada di sini, yang membuktikan beliau ini sudah ada sejak mungkin masa kerajaan ya. Dan ini juga ada beberapa air ya, tempat air di bawahnya sebagai gilingan ya. Jadi warga masyarakat sangat menghormati dan merasa melindungi makam dari sosok Mbah Bangu. Jadi seperti ini. Jadi ini disebut-sebut makam yang sangat dikeramatkan, dan tidak boleh di sini sembrono, harus tetap menjaga kesopanan dan tidak sembrono begitu ya. Tak semua yang datang ke tempat ini Bolo bisa kembali tanpa gangguan. Warga sering menyebut mulai pukul jam 12 malam ke atas Mbah Bangu kerap keluar dari makamnya Bolo. Bukan berjalan kaki, melainkan menaiki dokar tua beroda kayu, ditarik oleh kuda gaibnya. Katanya seperti itu Bolo. Ya, kita lihat di sekelilingnya ini area padepokan ya, dan beberapa tempat lain seperti kamar mandi ya, seperti ini. Luar biasa sekali Bolo. Jadi cerita ini terus hidup dari generasi ke generasi, bukan sekedar legenda ya Bolo, tapi juga pengalaman nyata dari para masyarakat, para petani juga, sesepuh dusun, hingga orang-orang luar yang kesini juga banyak begitu Bolo. Jadi ada dua batu nisan yang terlihat tanpa nama, hanya terukir sebuah
ukiran yang sangat indah begitu ya Polo. Dan di sini ada dua, satunya di sini. Dan pohon asem ini diduga sudah ratusan tahun. Jadi mungkin munculnya sosok yang ada di sini itu untuk membuktikan atau ada pesan dari leluhur yang ingin disampaikan ya, seperti itu. Kita coba berkeliling lagi Polo. Jadi ini sebuah bukti sejarah yang tidak tercatat di buku manapun, dan semua itu bermula dari satu nama, yaitu Panji Asmorobangun, sang pelindung dusun. Nah, peninggalan-peninggalan artefak ini cukup bagus dan terlindungi. Ada 4 ya Polo. Dan ini pohonnya dililit dengan kain berwarna kuning, hijau, ada bendera merah putih, ada songsong ya. Ini sudah terlilit akar ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya Polo. Area lokasi sekitar seperti ini ya Polo. Ada kamar mandi, ada tempat-tempat duduk untuk bersantai, dan ada pendopo. Serta di sebelah sini makam Eyang Panji Asmorobangun dan makam Mbah Bango. Ya, mungkin seperti itu ya Polo untuk penelusuran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menghibur. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.